Mereka ini berbahasa Cina mau ke Morowali. Kedengarannya begitu. Baru yakin bahwa TKA Cina tujuan Morowali itu nyata adanya. Mereka berbadan tegap, gagah, berambut cepat mirip militer, terasa sangat serem ketika mereka bergerombol dan berbicara dengan bahasa Tiongkok. Tapi kita percaya kepada pemerintah Indonesia. Hanya hati merasa miris ketika berada di dekatnya. Mari kita ikuti perjalanan Balaka Ciprut dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengalaman unik di bandara setelah era COVID ini hampir usai. Begitu saya ke bandara, banyak penemuan-penemuan apa yang dibicarakan di koran-koran media elektronik atau media digital, bahwa banyak sekali orang-orang yang seperti militer dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Seperti tadi kita lihat di tempat boarding pass, itu ternyata mereka kedengaran berbicara tentang Morowali. Saya sendiri tidak tahu apa itu yang disebut dengan Morowali, itu ada apa. Kok banyak orang yang berbahasa Tiongkok dan tidak memahami bahasa Indonesia. Oleh sebab itulah saya membuat video berikut ini, diantaranya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Makanya saya akan cek di Google ada apa di Morowali, sebab banyak sekali orang yang tujuannya Morowali berbicaranya bahasa Tiongkok. Jadi bukan isu, ini adalah realita. Dan nanti sambil menunggu pesawat, saya akan melihat-lihat dulu dan sambil mengedit video ini ya. Selamat menyaksikan hadirin sekalian. Ini saya ada di ruang tunggu D3 ya, masih kosong. Ini semua pengunjungnya mau ke Makassar, sementara saya mau ke Bali karena barusan habis sholat subuh. Kalau ini semuanya mau ke Makassar, mempergunakan pesawat terbang Batik Air. Kita lihat dulu, ini pesawat Batik Airnya. Jadi masih gelap ya tempatnya. Itu adalah pesawat Batik Air, tapi masih gelap suasananya ya. Barangkali. Jakarta subuh-subuh langgang ternyata ya. Ternyata udah rapat ya. Segini tuh ya, rapat ya. Udah mulai ini kan, udah lagi. Itu gedung-gedung listriknya nyala semua, berarti ada isinya ya. Apa perkantoran? Iya, ada yang sudah harusin. Ada yang sudah datang kadang. Padahal ini belum subuh. Karena dia takut masuk. Dan banyak juga sih yang tidur di kantor. Iya, yang lembur-lembur. Kalau lancar begini biasanya dari Bekasi ke Bandara Soekarno-Hatta berapa jam, Pak? Berapa menit? 1 jam paling. 1 jam ya. Ini kan kalau Jakarta subuh-subuh langgang ternyata ya. ternyata udah rapat ya. Segini tuh ya, rapat ya. Udah mulai ini kan, udah lagi. Itu gedung-gedung listriknya nyala semua, berarti ada isinya ya. Apa perkantoran? Iya, ada yang sudah harusin. Ada yang sudah datang kadang. Padahal ini belum subuh. Karena dia takut masuk. Dan banyak juga sih yang tidur di kantor. Iya, yang lembur-lembur. Kalau lancar begini biasanya dari Bekasi ke Bandara Soekarno-Hatta berapa jam, Pak? Berapa 1 menit? jaman. 1 jam paling. 1 jam ya. Ternyata malam-malam juga
kan sebelum sholat subuh ya. Ramai juga. Sudah mulai rame ya. Truknya Pak yang ramai. Jadi sebentar lagi macet ini. Kalau jam-jam 5 itu malah justru rapat nanti. Malah. Nah, Jam segini malah bagus, sedang ya. Mudah-mudahan nggak ada macetnya, mudah-mudahan. iya. Beda mobil-mobil besar tuh. Truk-truk yang ini. Tadi tidur jam berapa malam? Sebelasan. Jam 11 ya, sama dengan saya, nggak bisa tidur. Cuman sekarang ini kan udah mulai gerah. Gitu ya. Kenapa sekarang kita mulai kumpul-kumpul seperti di Bali, perkumpulan di mana-mana? Organisasi itu yang sudah ada itu udah mulai mandul karena banyak rongrongan. Katanya alim ulama tidak usah berpolitik, sholat aja ngurusin ibadah, katanya gitu. Organisasi-organisasi yang ada juga ya tidak mau bersuara karena dibungkam. Sekarang katanya saksi persidangan ijazah palsu Pak Jokowi meninggal ya. Jantung katanya. Nah, kita nggak tahu persis. Tapi ya kita mah jangan suudon lah. Pokoknya mah minimal kita tahu perkembangan saja. Waktu kemarin pemilu aja ya kan, yang Iya. meninggal ratusan ya kan. Dan itu sampai sekarang nggak terungkap. Nggak terungkap. Nah, Apa penyebabnya? bahayanya komunis itu diantaranya kecanggihan-kecanggihan seperti itu, walaupun pada saatnya akan terbuka seperti Sambo, Iya, ya kan? tetap aja. Akan terbuka pada saatnya gitu Iya, kan. itu nggak Makanya kalau dalam Islam kan tidak boleh suudzon, Iya. tetapi tahu mah harus tahu ini kenapa gitu kan. Sudah Supaya kita nggak tanya-tanya. terlalu ya. Ya kan sebelumnya kan pemilu tidak ada yang meninggal sampai 900 sampai 700 itu. Iya, 900 itu yang bekas 900 lebih kalau tidak salah ya. Itu diantaranya seperti itu. Nah, banyak ada yang mengatakan bahwa PKI itu komunisnya sudah nggak ada. Gitu. Iya betul, udah nggak ada. Yang Nah, ada partainya udah nggak ada. paling muncul lagi partai komunis baru. Iya, kalau pahamnya sama orangnya masih ada. Itulah diantaranya. Terutama dalam dunia pendidikan itu sempat buku-buku itu harus diganti, Iya. gitu kan, dengan memunculkan nama-nama komunis sebagai pahlawan. Dianggapnya. Tapi sempat sih ada buku-buku yang seperti itu sudah muncul dulu. Sekarang udah dihapuskan lagi, hilang lagi. Di antaranya seperti itu. Dan dunia pendidikan kita diganggu-ganggu sih. Iya, saya hari Jumat itu ada ceramah khutbah Jumat itu di masjid di Tebet itu. Si itu siapa yang siapa Tanjung gitu. Pak Isal Tanjung ya. Bukan sih siapa? Ada politik ya. Wah, dia nganu banget dia. Gregetan banget ya. Ada 5 yang ini. Alfian kalau nggak salah. Alfian Tanjung ya. Wah, itu keras banget dia waktu khutbah itu. Tapi emang bener. Emang benar sih. Kenyataannya. Iya. Yang paling kerasa itu di Indonesia itu nggak bakalan maju karena diganggu-ganggu mulu dari luar. Salah satu seperti dunia pendidikan itu. Ya. RSPI itu bubar, hampir persidangan itu, aduh masya Allah, mereka mengatasnamakan orang tua siswa. Ternyata dilacak, konon sih menurut orang-orang pengelola RSPI, sekarang ketahuan bahwa mereka itu nggak punya anak. Nggak punya anak bersekolah di RSPI. Tapi mengapa mereka yang mengadukan? Termasuk persidangan sekarang aja yang disumpah, yang non muslim katanya disumpahnya pakai kitab suci non muslim. Tetapi dia koar-koar, saya sebagai muslim merasa tersinggung dengan sumpah mubahalahnya Gus Nur, sehingga Gus Nur kan masuk penjara ya kan. Lah dia katanya Kristen katanya. Urusannya. Iya, tapi kok begitu ini saya mengaku sebagai umat muslim. Itu salah satu contoh dia. Ya, dan malunya itu dia statusnya kepala sekolah. Nah, itu kan kepala sekolahnya itu karena urusannya kan urusan ijazah ya kan. Itu salah satu di antaranya. Sebenarnya
presiden siapapun dimanapun memang harus kuat. Dan seharusnya minimal kalau memang betul siapapun yang betul ya sudah dimaklumi aja, orang dia untuk jadi presiden aja kan tidak mudah sebenarnya ya kan. Ya sudah lah, nggak apa-apa gitu, karena itu sudah berarti sistemnya yang harus diperbaiki. Ya, gitu, kalau dia kan? nggak salah dia. Iya, karena sistemnya seperti itu dan dia sudah lolos, ya sudah lah. Yang penting supaya konsentrasi mengurus negara. Hanya permasalahannya sekarang sistem jangan sampai kejadian lagi nih tahun 2024. Nah, cek dulu dari mulai sekarang ijazahnya. Nah, sampai kecolongan, jangan yang sudah-sudah malah dikorek-korek jadi pemerintahan nggak stabil. Tahu kita sekarang sedang diganggu oleh luar negeri kan? Iya, apalagi presiden kita kan Pak Jokowi berani sekarang diantaranya itu tidak bisa masuk ke Eropa itu kan? Nekel ya kalau nggak salah tuh. Tapi dia kemarin menang kan itu sidang anunya. Oh, udah menang? Menang kan? Kan sempat kalah. WTO itu menang. Iya, katanya sempat kalah. Iya, katanya menang. Kan banding katanya. Iya, menang kan. Nah, kalau sudah jadi presiden biarkanlah dia itu berjuang. Jangan diganggu dulu dengan kepresidenannya, apalagi ini kan sudah detik-detik terakhir ya. Iya. Biar fokus lah. Mungkin permasalahannya karena ada isu pengen 3 periode kali. Ada kemungkinan itu masalahnya kali. Itu mungkin Fajar viral sebagai sad boy. Kini jadi selebritis dadakan karena punya bakat seni, padahal hanya lulusan sekolah dasar saja. Fajar yang mengusung budaya tradisi pantun lokal digandrungi netizen. Bandingkan dengan tarian anak berhijab berikut ini yang sedang mendapatkan pelajaran dansa. Berbarengan dengan viralnya video berikut ini dengan kata pengantar, generasi muda muslim sudah mulai dipengaruhi dengan budaya asing. SMPN 1 Ciawi memasukkan kurikulum dansa dalam pelajaran ekstrakurikuler dalam materi pembelajarannya, tolong diviralkan, begitu bunyi pengantarnya. Bagaimana ini? Tentu semua orang punya argumen yang beragam tentang dari sudut pandangnya. Kita ikuti dulu cerita bubarnya RSBI berikut ini. Bohong besar kalau WI atau RSBI itu tidak bisa dimasuki orang yang tidak mampu. Bahwa sebagai pendirinya juga orang miskin, orang tidak mampu. Diana salah satu contohnya sudah menjadi direktur eksekutif di sini dan masih banyak 20%. Hadirin sekalian yang ada di rumah, para penonton seluruh Indonesia, karena ini ditayangkan, mohon dicek ulang bahwa tidak benar orang miskin itu tidak bisa masuk di kelas internasional. Sekolah bertaraf internasional pernah berjaya di Indonesia. Saat itu budaya daerah diperkenalkan ke luar negeri lewat pertukaran pelajar. Siswa kita saat itu merasa bangga dengan budayanya, karena program pertukaran pelajar membuat rasa nasionalis begitu tinggi. Siswa kita merasa sejajar dengan mereka di negara anggota OECD, terasa berimbang. Budaya dari luar negeri bisa masuk ke sekolah di NKRI berimbang dengan budaya lokal yang kita pasarkan di program partnership RSBI saat itu. Kini RSBI bubar lewat pengadilan. Kini masyarakat berduit dari Indonesia banyak berlarian lagi memilih sekolah di luar negeri. Mengapa tidak ada yang mengkritik? Jika sekolah standar internasional itu masih ada, pemerintah Indonesia bisa mengontrol budaya asing yang masuk. Bagaimana pendapat Anda? Seharusnya fajar-fajar lainnya harus masuk sekolah standar RSBI dari jatah 20% sesuai aturan pemerintah. Siswa berbakat adalah aset bagi negara. Ada pantun biasanya sebagai apa ya? Jangan-jangan Kalau karena pengen banget ketemu, tapi juga medianya kan kadang susah ya. Saya di sini saat ini sebagai direktur bisnis, Pak. Oke, jelas. Jabat sebagai direktur bisnis di sini. Oh, yang Rio tadi. jadi dokter. Rio jadi dokter. Dokter di Rumah Sakit Karya Medika 2 yang di Cikarang. Australia jerit karena orang-orang kaya Indonesia tidak lagi kuliah, tidak lagi sekolah di Singapura, tidak lagi sekolah di Australia. Akhirnya ciptakanlah lembaga swadaya masyarakat
masukkan ke Indonesia. Akhirnya demo lah seluruh Indonesia dan masuk pengadilan karena pelanggaran HAM katanya. Orang miskin tidak bisa masuk RSBI, itulah pelanggaran HAM-nya. Akhirnya diketok palu, dibubarkan. RSBI bubar karena orang miskin tidak bisa masuk di sini. Alhamdulillah Diana, direktur bank ini, itu adalah orang yang selalu meminta izin ke Bapak, minta kartu ujian. Mana Diana? Hadirin sekalian, karena ini ditonton seluruh dunia ya, yang mengerti berbahasa Indonesia. Bohong besar kalau WI atau RSBI itu tidak bisa dimasuki orang yang tidak mampu. Bapak sebagai pendirinya juga orang miskin, orang tidak mampu. Diana salah satu contohnya sudah menjadi direktur eksekutif di sini dan masih banyak 20%. Hadirin sekalian yang ada di rumah, para penonton seluruh Indonesia, karena ini ditayangkan, mohon dicek ulang bahwa tidak benar orang miskin itu tidak bisa masuk di kelas internasional. Rio namanya. Terus siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena alumni SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang biasa dikenal dengan sebutan Bonlab, mungkin saya tidak akan mengetahui kalau di sini ada tempat yang luar biasa indahnya. Kita coba dulu, kita keluar ya. Ini salah satu lokasi yang boleh dikatakan baru ya. Ini di atasnya jalan layang ya. Di atasnya jalan layang dari Jakarta ke Bekasi, dan saya pun tadi baru pertama kali mencoba melewati jalan memutar dari belakang Islamic Center. Kemudian ada jalan baru menuju samping Metropolitan Mall, kemudian ke Grand Metropolitan Mall, dan kita masuk ke sini. Dan di sini ada Bank Syariah Arta Madani, seperti tampak yang ada di samping saya ini. Ini salah satu contoh. Kemudian di sini ada rumah makan, kayaknya enak banget nih rumah makannya nih. Rumah makan soto seger. Ini rumah makan soto seger. Kita coba tanya mau beli minuman. Ada jualan minuman sini ya Bang ya? Apa? Ada jualan minuman di sini. Maaf, video dimatikan. Saya makan dulu. Ikutilah acaranya di channel ini dengan konten yang berbeda. Maaf, di RM makan dekat lokasi, tampak ada beberapa alumni yang tidak mengenal gurunya. Itu hanya dugaan saja. Kita coba nanti di ruangan, apakah mereka ada? Tampaknya wajah mereka sudah pada berubah total. Sulit dikenali, kecuali saat berada di ruangan. Soto seger Giem. Aslinya Boyolali katanya. Ini ada di Jalan Kiai Haji Nur Ali, samping Harpes ya. Oke, kita coba dulu beli minuman di sini. Soto ya? Soto sapi boleh di sini ya, depan ya. Iya, sini ya. Dengan es minumnya es ya. Boleh saya rekam ya, biar pada pakai sini ya. Ini soto, ada soto sapi, ada soto ayam, ada Mbak Diem ya. Di sini aja ya minumnya. Ada minum ini enggak? Minum apa yang ada? Jeruk. Es jeruk ya. Oke, jeruk es. Terima kasih. Ini suasananya kelihatannya asik ya, di depannya ada tempat parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini wanita cantik di samping saya ini dulu kalau ujian
itu selalu minta kartu ujian katanya. Barangkali mau perkenalan dulu, silahkan, nama siapa dan kerja di mana sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fitriani, muridnya Pak Dedi Nur Hadiat pada saat beliau merintis program wawasan internasional di SMA Negeri 1 Tamusa. Ya, oke. Memang kami kelinci percobaan ya Pak, tapi kayaknya percobaannya berhasil deh Pak. Berhasil ya, karena pemerintah langsung mengeluarkan RSBI berhasilnya ya. Oke. Tapi dulu ngomong-ngomong katanya kalau mau ujian tuh selalu minta kartu ke Bapak, itu gimana? Ya jadi gini Pak, mungkin saya bukan dari keluarga yang berada ya. Sama dengan Latar Bapak dulu. belakangnya, betul. Jadi kan dulu kita waktu mau masuk wawasan internasional kan ketika awal masuk memang kan ada uang. Sebenarnya standar sih Pak, uang gedung, uang seragam gitu kan, itu hal biasa. Cuma memang pada saat itu orang tua saya mengalami keterbatasan Pak. Jadi ibaratnya kita menyicil waktu itu. Sebentar dulu, hadirin sekalian, jangan dianggap bahwa RSBI atau WI itu bukan orang kaya, untuk orang kaya. Buktinya beliau ini keterbatasan, apalagi saya, anak keluarganya 12 ya Pak? 12 anak, dan saya anak pertama, ibu tidak bekerja, ayah saja yang bekerja. Dan betul-betul luar biasa, sejak SMP saya beasiswa, SMA sampai perguruan tinggi, kuliah pun, dan sekarang saya sudah tidak bisa kuliah lagi karena sudah tidak ada S4, sudah mentok ya. Jadi dengan keterbatasan, jadi keliru kalau RSBI itu adalah hanya untuk orang kaya. Ini salah satu contohnya, kelas WI itu dia kalau mau ujian selalu menghadap saya, dan banyak cerita lagi. Arta yang paling lucu, Arta itu Pak, saya jadi seperti sekarang ini karena dulu oleh Bapak dikasih pinjam kamera katanya. Dan kamera itulah yang sekarang dia menjadi orang sukses seperti itu. Nah sekarang silahkan, tadi nama panggilan siapa? Diana Pak. Diana kenapa bekerja di bank? Katanya di sini sudah sebagai apa? Saya di sini saat ini sebagai direktur bisnis Pak. Oke, jelaskan ke sana. Hadirin sekalian yang ingin bekerja atau yang ingin menabung di bank sini, apa saja sih kelebihan dari bank ini? Memang mungkin bagi masyarakat Pak, Bank Syariah Harta Madani atau BPRS itu hal yang baru ya Pak, baru didengar. Karena kan selama ini kita terbiasa dengan bank umum yang sudah besar ya Pak. Agak nyender sini. Sudah besar, Bank Mandiri, segala macam, BCA. Nah, ada bank-bank lokal yang memang sebetulnya harusnya bisa lebih dekat dengan masyarakat Pak. Salah satunya kami, BPR Syariah Harta Madani. Memang kami ini sudah berdiri sejak 2005 Pak. 2005 kita berdiri bertujuan untuk membantu perekonomian tapi dengan mengedepankan nilai-nilai syariah. Yang kami dijual di sini itu adalah konsep transaksi. Syariah itu kan bagi hasil ya, Syariah bukan bunga berbunga ya, tapi bagi hasil. Itulah kelebihannya bagi yang usia-usia seperti saya yang lagi khawatir dengan riba, nabunglah di bank syariah. Karena bagi hasil itu dianjurkan di dalam Al-Quran, tidak bunga berbunga, aman. Dan saya pun tadi sudah bilang ke beliau, bisa nggak nabung dalam bentuk emas, tapi di sini sementara ini belum. Tapi apa saja yang bisa ditawarkan? Kami Pak, sebenarnya produk kami itu sama dengan produk bank lain ya Pak ya. Kita punya tabungan, kita punya deposito. Cuma memang kami punya produk tabungan yang lebih unik. Kenapa saya bilang lebih unik? Nah, kita sesama dengan BPRS itu punya tabungan bersama yang hadiahnya itu bisa berupa mobil expander Pak. Itu hadiah utamanya. Jadi, ada hadiah. Nabung, Gimana caranya supaya mendapatkan mobil expander? kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ada koin. Poin. Nah, Gimana untuk mendapatkan satu koin gimana? Untuk mendapatkan satu poin, perbanyak saldo Pak. 100.000 saldo tabungan yang mengendap itu mendapatkan 1 poin. 100.000. 100.000 saldo poin. Ternyata hanya 100.000. Kalau sejuta ada berapa itu? 10 poin. Bisa berapa untuk mendapatkan mobil? Biasanya ya mereka yang dapat berapa koin? Nanti sistemnya undi sih Pak. Iya, diundi kan? Diundi. Jadi Semakin banyak peluangnya semakin besar. Oke, di samping mobil apa lagi? Nah, itu kan salah satu tabungan yang memang khusus punyanya BPR Syariah Pak. Tar dulu ini hadirin sekalian tuh ada yang bertanya tuh. Apa katanya? Mau nanya, katanya udah punya suami belum? Sudah Pak. Oh, penonton kecewa. Anaknya aja udah 2. Weh. Laki perempuan anaknya? Perempuan dua-duanya. Suaminya orang mana? Orang Jakarta Pak. Orang Sekarang Jakarta. dinas di Pegadaian. Pegadaian Syariah. Suami kerja, ibunya kerja, anak gimana keurusnya?
Alhamdulillah Pak, ada support dari orang tua. Memang untuk mantau saja sih. Kalau untuk apa namanya yang lain-lain ada yang bantuin juga. Oke, untuk bank ini alamatnya di mana? Jalan Kiai Haji Nur Ali nomor 48. Dicatat, ulangi. Jalan Kiai Haji Nur Ali nomor 48. nomor 48 Bekasi Selatan. Selatan. Sebelahnya Grand Metropolitan. Tuh, dekat, iya. Jadi di depan itu Grand Metropolitan Mall. Ya kalau dari Grand Metropolitan Mall kehabisan uang kan bisa datang ke sini. Deket sekali. Itulah barangkali hadirin sekalian. Karena banyak sekali yang harus diwawancara dari urusan wawasan internasional itu ternyata ada orang yang mempekerjakan para tenaga profesional ke luar negeri, ada yang kerja di Metralite, apa namanya tadi itu? Dian. Prudential ya. Kemudian ada rata-rata orang-orangnya sukses-sukses semua, dan jangan menganggap orang yang ekonominya minus tidak bisa bersekolah di kelas internasional. Ini salah satu contohnya. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internasional itu adalah programnya inisiatif sekolah, dan di luar dugaan kalau bakal ada RSB itu nggak tahu gitu pada saat itu. Luar biasa kan? Ini sebagai bahan gambaran. Jadi pemimpin negara itu tidak mudah. Makanya kita hargai. Kalau tadi inspirasinya dari Pak Agus ya Pak? Pak Agus Wahyudi yang menciptakan excellent-nya itu. Karena memang di sini teman-temannya excellent semua ya Pak ya? Oke. Makanya saya pilih istrinya yang Pak. Ternyata